FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda juga bisa dengarkan melalui RRI Digital ya. Dialog interaktif Hai Balikan Kan untuk kesempatan hari ini spesial ya, karena kita kedatangan dua narasumber yang bisa dikatakan dari luar Buleleng ya, walaupun aslinya juga Buleleng begitu ya. Tugasnya beliau-beliau niki di luar Kabupaten Buleleng. Dan kita akan sharing seputar topiknya pelestarian wastra atau tenun asli Bali bersama Manggala Utama Pakis Bali. Dan hadir narasumber Manggala Utama Paiketan Krama Istri atau Pakis Provinsi Bali, Bunda Niputu Putri Swastini Koster. Om Swastiastu Bunda. Om Swastiastu Mbak Yu. Ya. Apa kabar Bunda di kesempatan hari ini? Luar biasa sehat ya. Inggih, astungkara amangkinan kena. Bunda juga senantiasa selalu fresh gitu ya. Harus ini banyak minum air ya secukupnya gitu karena panas gitu. Iya betul, cuacanya ya bisa dikatakan jangan panas, lupa minum vitamin. Nah, ini kan vitamin bikin kita segar kan, di samping memang makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Iya, betul sekali Bunda. Ini salah satu tips ya pendengar ya, supaya kita tetap menjaga kesehatan ya, vitamin yang pertama. Vitamin. Oke, ya. Tetap cantik ya Bunda ya. Di usianya. Di usianya iya. Kalau cantik yang umur 17 beda. Iya. Kita cantik yang nenek-nenek ya. Cantik yang nenek-nenek. Oke. Tetap fresh ya, apalagi didampingi oleh Pak Agus Astape nih selaku Ketua KPID Provinsi Bali. Oh, Bunda lagi yang mendampingi. Oke. Iya. Ini Pak Agus Astape memang sudah kenal lama ya. Suhu senior tiang nih Bunda. Inggih. Berkat beliau juga kan beliau dari Truna nih. Kebetulan yang bareng sekretaris Paiketan Krama Istri Bu Eni. Nah, niki mantan pacar beliau ini. Iya. Pantas mirip ya. Suami istri. Izin ya Ibu ya. Nanti sharing bersama bapaknya. Karena beliaunya sudah sering datang ke RRI Ibu. Apalagi Bunda ini. Wah, luar biasa. Kita tahu gerak cepatnya Bunda ya, gercep ya, sat gitu ya. Ya, apa kabar Pak Agus Astape? Kabar baik Mbak Ayu dan juga pendengar RRI Singaraja dimanapun, salam sehat dan luar biasa kami dari KPID Bali hari ini bisa kembali bertegur sapa dengan pendengar didampingi oleh Manggala Utama Pakis Bali Ibu Putri Koster. Luar biasa banyak sekali yang akan bisa kita dengarkan pada hari ini untuk pengetahuan kita. Iya betul sekali, karena topiknya memang pelestarian wastra ya begitu ya Pak Agus Astape ataupun tenun asli Bali bersama Manggala Utama Pakis Bali. Nah ini mungkin dipaparkan sebelumnya, kok bisa nyambung nih antara Pakis dengan KPID Bali begitu ya? Iya. Ceritakan ya. Ya, sesungguhnya kan memang nyambung dan menyambung ini kan memang pasti terjadi. Ini namanya sinergi. Jadi sinergi antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan para stakeholder. Dalam hal ini adalah Pakis Bali. Dulu juga dengan dinas-dinas yang lain, karena kita kan adalah lembaga pengawas sisi siaran TV dan radio yang berfungsi untuk membantu bersinergi menyiarkan informasi-informasi positif kepada masyarakat. Kita punya 66 radio di seluruh Bali dan 30 siaran TV digital, dan ini sesungguhnya kan tugasnya adalah bagaimana menyiarkan informasi. Kan ada 4 fungsi di situ. Fungsi informasi, fungsi pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial. Dan itulah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan pasti kita gandeng stakeholder yang lain. Nah, hari ini misalnya dengan Pakis Bali banyak yang masih bertanya-tanya apa Pakis Bali, kemudian bagaimana mekanismenya dan terutama apa yang sudah dikerjakan, dan hari ini berkaitan dengan pelestarian tenun asli Bali. Itu kan penting itu, karena jangan sampai nanti masyarakat kita tidak tahu bahwa kita punya kekayaan yang sangat luar biasa yang akhirnya bisa punah. Dan itulah Ibu Putri Koster kita harapkan dan kita minta ke radio-radio, ke TV untuk berbicara soal ini, sehingga kita yakin bahwa kita memiliki program yang baik, masyarakat Bali kaya dengan budaya. Itulah yang menyebabkan kita selalu bersinergi dengan Pakis Bali. Iya, berarti program-program apa saja yang sudah disambungkan dengan Pakis Bali terkait dampaknya ke masyarakat Pak Agus?
Gus? Banyak sesungguhnya ya, mungkin berkaitan bertanya-tanya apa sih Pakis Bali kok seketika belum gitu kan, mendadak. Padahal sudah lama, udah 3 tahun ini proses sosialisasinya, dan hari ini beliau akan tampil terus di radio-radio dan kita selalu bersinergi. Jadi banyak yang kita bisa bersinergi karena memang tugas kita adalah membantu pemerintah Provinsi Bali untuk menyukseskan program-program tersebut. Iya, apalagi kita tahu bahwasannya Bunda Putri ini memang terkenal cepat bergerak ya dalam edukasi dan pelestarian, baik itu kekayaan seni, kerajinan dan budaya Bali ya Bunda Putri ya. Karena tugas yang sebelumnya kalau periode 2018-2023 ini ke Pak Pastor masih gubernur, Ibu kan ketua di Kranasda, jadi memang khusus karya seni. Nah lalu ketika Ibu di Paikatan Keramik Istri, dikekan visi misinya juga dari MDA Provinsi Bali itu adalah turut serta melestarikan yang namanya seni, adat, tradisi, kearifan lokal dan budaya Bali. Nah jadi di situ Ibu melihat salah satunya adalah warisan leluhur nikah kan wastra, tenun. Bali nikah menenun dari sejak Bali ini ada, yang terjadi membuat kain. Bali ini dulu banyak ditumbuhin dengan pohon-pohon kapas nih kan. Nah sayang kalau kemudian tenun itu suatu saat akan hilang dari Bali hanya karena kita mulai malas. Sebagian pekerjaan dari lelingsir kita tidak kita lanjutkan. Kita hanya ingin menerima beres, hanya ingin dunia bisnis yang pragmatis yang menyebabkan suatu saat kita akan kehilangan. Nah karena kekhawatiran itulah Ibu kembalikan pada tugas dari Paikatan Keramik Istri. Ibu hubungkan dengan fenomena yang ada bahwa sekarang tenun tradisional Bali tidak sedang baik-baik saja. Nah makanya salah satu cara Ibu adalah di Paikatan Keramik Istri ia mensosialisasikan, menyampaikan apa yang harus diketahui oleh masyarakat. Iya, apalagi memang keberadaan kain atau wastra tenun ikat tradisional Bali ini kan merupakan salah satu warisan dari nenek moyang ya Bunda ya, yang harus dijaga kelestariannya. Bahkan ya. kita sekarang belum bisa memunculkan lagi yang sejenis itu. Kita hanya bisa melanjutkan, bahkan melanjutkan saja kita nggak bisa, betapa ya ternyata. Jadi kita pertanyakan kecerdasan dan dedikasi kita terhadap Bali. Jadi Ibu berpikir jangan sampai kita hanya latah ngomong ajak Bali, lestari Bali, tetapi perilaku kita semakin menjauhkan Bali dari kelestarian warisan leluhur. Ya, kira-kira apa saja yang mesti dilakukan Enten untuk masyarakat terkait dengan menjaga kelestarian tenun tersebut? Jadi kalau di Dekranasda dulu Ibu sudah lakukan, kalau sekarang di Pakis Ibu mulai lagi. Ibu melihat itu agar nyambung, karena sesungguhnya Paikatan Keramik Istri yang di dalamnya terdiri dari perempuan-perempuan Bali di wilayah desa adat punya tugas yang sama, karena mereka warga adat adalah warga dinas juga, jadi masyarakat Bali pada umumnya. Jadi Ibu melihat yang paling mudah dulu adalah memberitahu mereka, ini loh kain tenun Bali, semisal yang namanya endek Bali, songket Bali, ada rang-rang, ada geringsing, itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi bahaya mengancam. Bahayanya yang mana? Banyak terjadi penjiplakan, pengkopian, pemakaian tanpa izin atas motif-motif dari kain-kain yang mestinya dilestarikan, itu dipindah teknologikan, kan? Tidak saja itu akan mematikan, menghilangkan pekerjaan masyarakat penenun, mengambil pasarnya, tapi ujung-ujungnya akan hilang kelestariannya. Nah, satu contoh niki Mbak Ayu, sekarang niki masyarakat seluruh Bali, khususnya Buleleng, perlu memahami bahwa yang namanya kain tenun ikat endek Bali itu sudah punya hak cipta, dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dengan memiliki kekayaan intelektual komunal.
pemegang KIK-nya itu adalah pemerintah Provinsi Bali. Jadi karena dia komunal, seluruh Bali ada endek. Nah, lalu wenten yang namanya Songket Bali itu juga sudah diperjuangkan oleh Pak Koster. Saat nikah dados gubernur itu sudah punya kekayaan intelektual komunal. Jadi di dalam aturan kekayaan intelektual komunal itu dia harus ditenun, hanya boleh ditenun di komunitasnya sendiri. Wilayah komunalnya kan Bali. Jadi Bali lah yang menenun kain itu. Jadi orang di luar Bali boleh menjualnya, memakainya, orang seluruh dunia itu boleh memakai dan menjualnya, Kentan. Tetapi menenunnya mestinya di Bali. Satu lagi yang lebih spesifik adalah geringsing. Geringsing ini khas, dia punya indikasi geografis. Jadi undang-undang hak cipta itu di dalamnya ada regulasinya atau payung hukumnya itu yang namanya indikasi geografis. Dia hanya di wilayah dia saja, di wilayah geografisnya desa adat Tenganan. Makanya yang boleh menenun geringsing hanya desa adat Tenganan, yang menjualnya seluruh orang Bali, orang Indonesia memakainya, dunia juga bisa memakainya, Kentan. Tapi pola yang terjadi sekarang karena bisnis yang pragmatis, begitu booming endak Bali, semua orang ingin menenun endak. Atau kemudian pedagang-pedagang dari Bali atau pemesan-pemesan kain di Bali dalam jumlah besar karena ingin harganya lebih murah, lalu membuatlah kain itu keluar daerah. Karena di luar daerah, semisal di Lombok itu untuk Songket Bali, di Troso, di Jepara itu Jawa Tengah itu untuk endek-endek Bali itu, pedagang kita memesannya ke situ, bukan mestinya kan menjual kain yang ditenun di Bali, kain endek asli buatan masyarakat Bali. Ini enggak, mereka memesannya ke situ, lalu dibawa balik ke Bali, dijualnya di Bali, dan masyarakat tidak tahu. Mereka hanya tahu, oh ini endek. Mereka tidak berpikir ini dibuatnya di mana. Mereka juga tidak perlu memikirkan, tidak mau memikirkan kalau dibuat di luar daerah dampaknya apa, dampak negatifnya apa. Nah jadi niki sudah puluhan tahun endek Bali itu dipesan oleh para pedagang, bahkan di pasar-pasar tradisional semacam pasar Kelungkung misalnya. Coba cek ke sana, minta jujur para pedagangnya, dari mana Bapak membeli kain ini? Pasti dari Troso. Karena survei dari Universitas Hindu Indonesia terhadap penjualan kain-kain tenun endek itu hanya 13% di pasaran itu kain tenun endek yang ditenun di Bali. 87%-nya dari luar Bali. Kan gak masalah. Lu masalah. Karena Nabi Bali itu sejak dulu menenun, itu pekerjaan kita. Nah kalau sekarang tenun itu dibuat di daerah lain, artinya kan pekerjaan orang Bali diambil. Nah lalu kita hilang pekerjaan. Itu dampaknya sudah ada, Mbak Ayu. Mungkin Troso mulai menenun kain-kain endek Bali itu sejak era 80-an. Ketika para pedagang di Bali malas menjual tenun endek Bali, alasannya lebih mahal. Lebih mahal, tidak lebih mahal sesungguhnya. Dia sesuai dengan kualitasnya. Kalau tenun-tenun endek buatan Bali itu sisirnya 80, pewarnaannya bagus, motif-motifnya keren, itu asli Bali banget gitu. Satu contoh ada di sini itu tenun berdikari. Itu sejak 80-an menjadi langganan dari para pejabat, para penyuka kain itu karena bagus, yang sutranya apalagi, dan tidak mahal. Kalau kain sutra di luar daerah mungkin sudah puluhan juta, di sini maksimal lah harganya 3 juta itu per lembar kainnya. Itu bagi masyarakat, kalau yang punya duit itu tidak mahal dengan kualitas yang segitu. Nikah. Jadi pekerjaan kita diambil. Lalu para pedagang memesan di Troso, dibawalah ke Bali, pasar kita diambil. Nah, barangnya kan dari Troso, nanti duit ngumpul kan bayarnya ke Troso. Duit Bali beredar keluar, membuat perputaran uang di Bali nggak kuat. Nah karena tidak ada yang nenun, tidak ada yang menjual, kemudian itu berdampak apa? Kelestariannya hilang dan perekonomian Bali tidak kuat-kuat banget. Itu karena menjualnya di Bali, duit orang Bali ngumpul, bawa keluar,
kumpulin lagi, bawa keluar lagi, mestinya kan imbang antara duit yang masuk ke Bali dari hasil penjualan produk-produk Bali keluar, itu duit akan masuk begitu. Nah, itu yang tidak dipikirkan. Kalau konsumen oke lah, tidak terlalu penting bagi mereka, yang penting mereka dapat kain, tapi jangan ada pembohongan publik oleh para pedagang kepada para konsumen. Jelaskan kalau ini kain troso, ini kain tenun Bali, tolong jelaskan. Nah, akhirnya sekarang ketika kami dulu dulu waktu Ibu ketua di Kranasda, Ibu bilang, jadi waktu di Pakis juga Ibu bilang, ini kain tenun Bali ini terancam kelestariannya, gitu. Tetapi kan ya masyarakat, karena ini arus deras ini Mbak Ayu, arus deras yang tanpa kita ketahui, kita hanyut saja di dalamnya. Nah, ketika Ibu berenang melawan arus, Ibu merasa tidak cukup tenaga bagi Ibu, makanya harus dibantu. Ibu hanya bisa menyadarkan dulu, setelah sadarkan baru kita balik haluan gitu ya, terutama pedagang. Makanya kadang-kadang jadi dilema juga bagi Ibu Mbak Ayu. Ketika Ibu memberitahu mereka, Ibu sedang mengusik zona nyaman mereka. Malah akhirnya Ibu yang dibully, Ibu yang dibenci gitu. Padahal Ibu kan memberitahu yang benar gitu loh. Itu. Jadi jangan ngomong para pedagang kalau masih saja jual kain bordir dengan motifnya songket asli Bali, dia sedang membunuh songket. Nggak usah lah dia ngomong lestari kain Bali, bagaimana lestari sementara dia menjual yang palsu, kain yang ilegal itu kan. Ada payung hukumnya. Di Undang-Undang Hak Cipta ada, bila terjadi pembajakan terhadap produk-produk yang mempunyai hak-hak hukumnya, itu misalnya motif-motif songket itu kan ada punya KIK dia, songket Bali. Jadi kalau ada yang membajak, dia mengambil tanpa izin yang punya haknya, kemudian mengkomersialkan gitu. Jadi secara profit juga secara ini pasar kita dirugikan, kelestariannya juga. Nah, itu berdampak kena hukum. Itu ada hukuman kurung dan atau hukuman denda. Itu bisa kurung dan denda, bisa denda saja gitu, bisa kurungan saja. Itu berkisar 1 tahun sampai 10 tahun, berkisar 300 juta sampai 5 miliar. Nah itu. Nah sekarang kita jual kain bordir, motifnya songket asli Bali. Kalau dia kena hukum, kena 5 miliar, padahal dapat jualan paling untungnya 100 juta, kena 5 miliar, dan kita tulah nih terhadap Bali karena kita sebagai orang Bali tidak melestarikan warisan leluhur, kan rugi hidup kita. Yuklah bersama-sama. Kalau sudah kita hentikan membuat yang begitu, hentikan menjual yang begitu, nggak akan ada yang beli. Nah, mereka kan selalu bilang permintaan pasar Bu, lah kan Ibu yang membuat dulu, Ibu yang menawarkan. Sudah kadung dilihat barangnya dari jauh tampaknya bagus dan harganya murah, mereka akan terus minta itu. Awal muasalnya itu yang menyebabkan mereka tahu ada bordir, siapa? Kan Ibu yang bikin, kan Bapak yang bikin, lalu Bapak yang menjualnya. Sekarang coba hentikan, mereka nggak akan minta. Ketika minta pun bilang nggak ada itu. Jadi coba sekarang Bayu, semakin mereka membuat berkualitas, karena ditahu sekarang kita udah ngeh nih. Nah sekarang di pasaran bahkan benang-benang yang kualitas bagus itu sebenarnya untuk songket, mereka rela benangnya diambil untuk dibuat ke kain bordir. Mereka tahu nggak sebagus-bagusnya itu, tetapi ketika bahan dasarnya dia tidak ditenun, itu yang salah satu akan ngalah, terutama kain pabriknya. Ini kan kain pabrik yang lalu di bordir, dibuat motif seperti songket. Songketnya bagus, tetapi baru kita jemur pakai sekali aja udah melar ke sana ke sini. Dan itu berkisar sekarang sudah semakin naik dengan memakai benang-benang berbahan songket. Itu harganya bisa dulu cuma 100.000 itu kain bordir. Sekarang barangkali sudah merangkak itu sampai 400, sampai 500 nantinya kan. Dibanding beli kain palsu 500, kain tenun songket kalau kita bisa datang membeli di penenunnya, bukan di resellernya, di penenunnya. Di penenunnya itu baru gres selesai, yang standar itu hanya 800.000. Kan enakan beli tenun cak-cak asli 800.000 ketimbang beli bordir yang produk ilegal 500.000. Dan itu kalau tenun songket itu kalau dia sudah dilasem, dia jadi lemes, dia nggak luntur, dicuci pun nggak apa, tapi memerlukan keahlian untuk merapikannya kembali.
Kalau kain bordir udah 3 kali pakai aja udah kacau dia kelihatannya, hancur dia gitu. Ibu perhatikan banget. Dan ini yang sedang menimpa kain-kain kita. Kebanyakan dari kita nggak paham. Kalaupun yang paham dia ingin melawan hanya karena ingin untung yang banyak. Jadi kainnya banyak laku gitu kan. Tetapi kan perilaku kita itu perilaku khianat yang mematikan dan menghilangkan warisan leluhur. Kadang ibu sedih. Jangankan disuruh membuat sesuatu yang baru, produk yang baru, hanya menjaga yang lama saja kita tidak mampu melakukannya. Betapa kita jauh kecerdasan kita dari para penglingsir kita dahulu, gitu kan? Itu kita bukannya lebih cerdas, cerdik, gitu, tetapi kita lebih mampu menghilangkan itu dengan cara-cara kita yang kita anggap cara yang modern. Mereka menganggap itu sah-sah saja. Kalau sah-sah saja, untuk apa ada undang-undangnya? Hak ciptanya kan begitu. Jadi ya gitu. Jadi dari Komham juga sering ibu menyampaikan, bapak-bapak di Kementerian Komham, kalau memang membuat aturan, mari tegakkan itu, tegakkan aturannya. Kalau ada yang melanggar, ambil tindakan. Kadang ibu kan dihadapkan, wah kita ini janganlah kita bermasalah hukum dengan saudara kita sendiri, mereka juga perlu hidup. Nah kalau kita lembek seperti itu, yang terjadi ya kan kemerosotan. Jadi penegak hukum mesti tegakkan. Kita tidak mengajak saudara kita bermasalah dengan hukum, tetapi mereka melanggar aturan dan mereka akan kena sanksi dari aturan itu sendiri. Bukan kita yang mempermasalahkan. Kalau tidak mau kena sanksi hukum, jangan melanggar hukum, kan begitu. Betul sekali Ibu. Kalau itu dibiarkan, mengingat produk-produk kita ini kan dapat mengancam keberadaan kain tenun asli ya Ibu, betul, dari para perajin lokal begitu ya. Sangat menjadi kompetitor yang membahayakan. Betul. Ini Ki sepertinya dari tadi sudah berdering. Oke, Bunda, mari silakan. Mohon izin Bunda dan juga Pak Gus Duru silakan. Untuk Anda yang ingin beratensi di 24644 kita masih nantikan atensinya ya, ataupun ke WA Pro 1 di 081139999790 ya. Tapi sebelum disapa pendengar, tentu saja terkait dengan topik di kesempatan hari ini mengenai pelestarian wastra ataupun tenun asli Bali bersama Manggala Utama Pakis Bali, memang tugasnya bisa dikatakan cukup berat ya Bu ya, dari Pakis Bali ini, karena sudah beberapa wilayah ataupun beberapa desa yang ada di seluruh Bali sudah tersebar yang namanya Pakis Bali kan Tan? Nika otomatis Ibu, niki Pakis Bali kan amanat dari Perda nomor 4 tahun 2019. Nah kami keberadaan lembaga kami itu adanya di Majelis Desa Adat, jadi MDA. Kalau di MDA itu kami sebuah organisasi, lembaga adat. Kalau lembaga adatnya yang di provinsi namanya Pakis MDA Provinsi Bali. Jadi Paiketan Kerama Istri Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Jadi itu kami adalah kepengurusan itu kalau di provinsi. Kalau di kabupaten juga gitu, adanya di MDA kabupaten, di MDA kecamatan. Nah yang memang the realnya melakukan kegiatan itu, yang memang otomatis dia adalah Pakis adalah kerama istri yang ada di wilayah desa adat. Jadi yang mana kerama istri adalah perempuan dewasa, dia sudah menikah atau belum menikah, janda atau memang tidak menikah gitu. Jadi tapi sudah dewasa. Jadi di atas usia remaja. Misalnya Niki, ada remaja putri tidak menikah tetapi kemudian dia sudah menginjak usia 35 tahun misalnya ke atas, itu sudah pantas masuk ke wilayah kerama istri, Paiketan Kerama Istri. Tapi kalau remaja dia masuk ke Yowana Kentan. Nah kalau di desa nikah otomatisnya apa? Yang menjadi kepala Manggala Ring Desa Adat itu adalah Rabindane Jero Bendesa. Nah, otomatis nih seperti PKK. PKK di desa dinas ex officio adalah istri kepala desa. Nah, sampun kentan ring desa adat nika Manggala Paiketan Kerama Istri Desa Adat gitu, misalnya Desa Adat 9 nika adalah dan istri dari jero bendesa. Sampun kentan wenten dalam pengurusnya yang dipilih. Tetapi keanggotaan kerama istri, semua kerama istri yang sudah usia dewasa, menikah atau tidak, janda atau tidak menikah sampai usia tua, itu adalah otomatis adalah Pakis Paiketan masuk di keanggotaan Paiketan Kerama Istri. Kan ada yang bertanya,
gimana cara saya masuk pakis? Kalau ibu di desa adat, ibu otomatis perempuan dewasa yang berumah tangga itu adalah anggota pakis. Kepengurusannya yang dipilih, Kintan. Siapa nanti akan ada di pakis itu ada Manggala. Kalau ibu ring pusatnya kan ring provinsi. Kepengurusannya ini kan ada Manggala Utama, itu ketua umum. Ada Manggala itu sejenis bukan ini ya, ketua harian. Wenten penyarikan, ibu punya 2 penyarikan, salah seorangnya Ibu Eni, penyarikan dari Pakis MDA Provinsi Bali. Sampun Kenten wenten petengan itu bendahara, dan di dalam lembaga adat Pakis niki ada 3 bidang. Ibu disebut dengan bage. Jadi ada bage palemah parahyangan, ada bage pawongan, ada bage palemahan. Jadi di dalam visi ibu sebenarnya sedang menyusun niki ADART-nya supaya lebih jelas dan lebih detail. Ini kan jadi kegiatan sesungguhnya dari Pakis itu adalah tempat bertemunya Meblik Bagan kerama istri bila ada permasalahan atau bila ada tugas-tugas di dalam paiketan kerama istri di desa adat yang itu menimbulkan permasalahan, misalnya kita bantu cari solusinya, kita bantu mensosialisasikan bagaimana kita menjalankan tugas utama dari yang namanya paiketan kerama istri MDA itu adalah mencari apa sesungguhnya yang harus dilestarikan, mencarikan solusi apa sesungguhnya terjadi permasalahan yang ada di wilayah desa adat, Kentan. Jadi sebenarnya kurang lebihnya kalau di desa dinas ada PKK, di desa adat ada Pakis seperti itu. Oke, berarti sudah diberikan pemahaman seperti ini ya, budaya. Jadi apa yang dilakukan perempuan di desa adat itulah yang menjadi sorotan dan pengawasan dari pengurus ring Pakis. Oke, ya sepertinya sudah berdering di 24644. Nggih. Mohon izin. Nggih, terus. Kita sapa pendengar. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Pak Anggas. Semoga RRI tetap jaya di udara. Inggih, suksema. Om Swastiastu, Ketua Pasikian Sri Kandi Bali. Sri Kandi. Paiketan kerama istri Pak Angga. Paiketan kerama istri kan sama juga ya. Pasikian sekian sama. Dikit yang tahu persis nih Ibu Swastini dari dulu. Nggih, kena Pak Angga, kena. Nggih, dia kena sehat-sehat Bu. Nggih. Semoga juga Ibu sehat berkeluarga. Astekare, matur sukses lagi. Nah, ini yang tahu sendiri karena sering menyaksikan drama bom kembali dulu di Ibu Sasi bersama Adi Suwanten. Kalau main lawannya dari Ibu Sadi itu sering sekali jangan. Ya, karena aktingnya bagus. Yang kedua memang mudah-mudahan orang seni. Jadi orang dinilai nanti bukan KW-KW, bukan baru kemarin ini. Artinya orang bisa menilai nanti dikira nanti begitu jadi ibu gubernur jadi dikira nanti baru kemarin jadi seninya, tidak, dari dulu. Dari dulu. Nah, yang pertama saya sangat setuju ada Pakis dibentuk di masing-masing kabupaten. Mungkin belum digaungkan sama majelis adat kabupaten ya. Artinya dalam konteks ini mudah-mudahan lah Pasikian atau Paiketan Pakis ini istri Paiketan kerama istri. Dan jadi ketika ada suatu permasalahan publik di jurnal bisa nanti ibu sebagai ketuanya bisa diapusi. Karena kan begini, nah sekarang ini kan tidak lagi laki-laki itu murni untuk mengurus pekerjaan. Perempuan pun sekarang itu sudah 40% diambil pekerjaan yang laki-laki. Jadi intinya perempuan juga harus punya nama juga gitu. Jangan tidak dihargai pekerjaannya kan begitu ya. Nah, ini dalam konteks ini apalagi kemarin saya dengar dari jobnya Ibu kemarin sangat luar biasa yang mengempar dunia dengan adanya MOU dengan Christian Dior. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena apa? Karena itu para artis pun saya sangat terkejut dan sangat kagum dengan Ibu. Karena apa? Karena bisa mendatangkan seorang model dan seorang desainer yang terkenal di mancanegara. Itu luar biasa sekali itu. Akhirnya salah satu mungkin kalau yang tidak salah itu hendak Balinya itu dimasukkan ke dalam kategori di Christian Dior. Semoga nanti ke depan Ibu bisa nanti mengadopsi kerjaan kerajinan atau produk-produk Bali yang luar biasa. Tadi dimasukkan tadi masalah produk-produk Bali seperti geringsing yang memang benar itu, geringsing sanan pek atau rituale yang dulu itu yang banyak sekali dicoba oleh orang-orang yang dari jauh gitu. Jadi
hukumnya di sini kan actionnya tidak ada, banyak ada pelanggaran. Bagaimana sekarang antisipasi untuk menindaklanjuti gitu. Jadi di sinilah kadang-kadang kita ewa-pakewa tuh sesama orang Bali, kadang-kadang nanti orang di sana yang menjual orang dari luar Bali, tapi dia mencetak lama sekali mengambil adusi daripada hak patennya, sehingga ini hanya nama saja yang dikenakan. Jadi yang murah-murah ini bukan berarti kita tidak suka dengan yang murah, artinya ciplakannya ini yang laku bebas kali. Ini yang namanya perampasan. Mungkin dalam konteks ini Ibu bisa nanti membuat suatu aturan atau mungkin awet lah, jadi melarang yang menjual barang-barang yang KW yang ada di Bali. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berharap Ibu semoga nanti 2024 Ibu bisa menjadi suatu menteri di Nusantara ini, Bu. Saya harap karena Ibu potensi sekali ini. Saya lihat ini. Karena apa? Karena harus dulu. Seperti saya bangga dengan Ibu Swasti, saya bangga sekali. Karena apa? Karena keberakannya, linknya, dan kedua tidak artinya bukan hanya sini pekerjaannya itu, jadi istilah actionnya yang luar biasa. Nah, itulah saya berharap Ibu bisa maju nanti salah satu menteri ikut kabinet. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggas atas atensinya. Wah, terima kasih apresiasi positif ya dari Pak Anggas ya Bunda ya. Baik, sebelum dijawab ataupun sebelum kita terima kembali atensi pendengar, baik itu di 24644 atau ke WA Pro 1 di 081139999790, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya Lithoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri.
Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Papa udah pulang. Sini, Pak, Mama pijitin. Papa pasti capek. Loh, kok cemberut gitu, Pak? Iya nih, Ma, target penjualan perusahaan nggak cukup nih. Papa dimarah habis-habisan sama bos Papa. Sekarang disuruh promosi besar-besaran. Kira-kira pasang promosi gimana ya, Ma? Promosi di radio dong, Pak. Kan Papa belum pernah tuh. Yuk ke RRI Singaraja, Pak. Besok Mama antar deh. Promosi radio? Kenapa enggak? RRI Singaraja sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia sangat cocok sebagai media promosi usaha kalian. Jangkauan yang sangat luas dan didukung aplikasi RRI Playgo, RRI Singaraja tidak hanya terdengar di daerah, namun juga di nasional, bahkan di dunia. Harga promosi yang terjangkau dengan bantuan 4 pemancar pembantu, RRI Singaraja juga terdengar sampai pelosok-pelosok desa yang tersebar di Kabupaten Buleleng. Kontak person Dewa Gede Arte 081 54 706 806 atau Dewa Ayu Asri 081 558 364 729. Dialog interaktif Hai Balikan kan masih menemani ruang dengar Anda pendengar. Tentu saja kita sharing seputar topiknya pelestarian wastra atau tenun asli Bali bersama Manggala Utama Pakis Bali dan dua narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, Manggala Utama Paiketan Krama Istri atau Pakis Provinsi Bali, Bunda Niputu Putri Suwastini Koster dan juga Bapak Agus Astape selaku Ketua KPID Provinsi Bali. Ini sudah ada beratensi di WA Pro 1 dari Pak Sila Dharma. Salam sehat untuk Ibu. Salam sehat Wali Pak Sila Dharma. Iya, Ibu katanya memang sangat peduli dengan tradisi dan kebudayaan Bali. Salam 2 periode. Berikutnya ada Pak Romi ya, Bunda ya. Mempertanyakan perbedaan yang utama antara Pakis dan PKK di mana letaknya, begitu pula program visi dan misinya. Selama ini Ibu sangat getol berinteraktif baik di radio maupun di televisi. Di mana media menurut Ibu yang paling efektif? Media mana menurut Ibu yang paling efektif? Saran apa yang Ibu dapat berikan untuk kemajuan ibu-ibu di Bali? Tapi sebelum semuanya terjawab, kita sapa kembali penelpon di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Inggih, pagi Swastiastu Pak Narte. Silakan Bapak. Salam rahayu sang sami. Salam rahayu Pak narasumber. Salam kepada Pak Wayan Koster. Bapak nanti disampaikan. Saking SMP Baktiase. Wah, top dulu ya Baktiase ya. Saya 64 di sana tamat, terus ngajar 69 sampai 75. Karena di DPR saya mengasuh ngajar, jadi fokus ke mengabdi untuk masyarakat Buleleng di DPRD Buleleng. Kemudian alumni SMA Singaraja SMA 1, saya 67 tamat, beliau 80-an. Jadi alumni SMA juga. Astu karir sehat-sehat saja, salam ke adik Wayan. Bapak. Dalam konteks alumni ya.
ketemu terakhir akan menjabat gubernur waktu Pak Prof Rinjin meninggal di kremasi EPUH. Saya mungkin 1 jam ngobrol, mudah-mudahan sukses gitu kan. Nggih. Nggih, berkat doa senior niki. Nggih. Tiang pun pensiun undiksa pun 75 makin. Sukare sama-sama rahayu. Saya punya saran. Mungkin ini lewat media sosialisasinya cukup gencar, tetapi saya mengamati implementasi atau mungkin dari sosialisasi di adat, di desa, ini sepertinya kurang mapan atau mantap ya. Contoh beberapa kegiatan baik saya di desa saya sendiri, di desa yang lain kurang dipopuler ini. Nah, untuk itulah mungkin dievaluasi atau diterapkan lewat pemakaian kain dan tenun dan sebagainya. Juga distribusi, produksi dan pengadaan kepada para ibu atau bapak-bapak lewat tiap hari Kamis instruksi Pak Gubernur dulu dan hari-hari suci, sehingga dievaluasi. Siapa yang evaluasi? Apakah adat, apa kepala dinas atau ibu ketua PKK? Apa yang dipakai? Apakah produk tenun buleleng Bali, enggak, atau dari luar? Nah, jadi itu dievaluasi. Kalau dia mempergunakan luar produk Bali, harus ditegurkah atau diberi peringatan, sehingga pelestarian ini nyambung. Apakah alasan piten ngidang meli malah di Bali tiang meli uli luar seperti Ibu tadi jelaskan. Mungkin ini diberi apa istilahnya ini warning atau kesadaran lebih meningkat untuk penggunaannya. Jadi lewat itulah. Kemudian apakah ada di produk-produk itu berisi, walaupun mungkin bisa dijaplak juga, ada tercetak tenun atau enggak Bali atau buleleng ini gitu. Sehingga yang make itu milik Banjar ini, desa ini, atau Bali itu buleleng. Dan hurufnya itu pun tercetak yang cara cap camat buleleng itu. Dan tidak bisa ditiru oleh lembaga atau produk dari luar. Kalau ditiru seperti Bu katakan tadi, ada sanksinya. Jadi kelihatan saya akan bangga mempergunakan misi cap buleleng, ucap Bali, tenun dan sebagainya. Nah itu mungkin saran saya. Kemudian sosialisasinya mungkin lomba pakaian adat tradisional Bali ini terus didengungkan lewat pelajar, remaja, karang taruna, terutama juga memberi contoh. Mungkin kalau ada pasangan kawin sekarang kan pakaian modern, modern Bali asli ini hilangannya ya, karena tampilan tuh, karena pengaruh lebih keren kelihatannya. Apalagi fotonya berderek lebih banyak, sedangkan foto asli pakaian tradisional Bali sing ada. Nah ini mungkin bagaimana mengkombinasikanlah yang asli ada, yang modern juga ada, sehingga tidak. Baik Pak Narte, terima kasih atas atensinya. Matur suksema Bapak. Beberapa sarannya ya budaya dari matur Pak Narte. suksema niki sarannya. Nah inilah gunanya Titiang hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua KPID diberikan kesempatan Titiang untuk bisa mensosialisasikan. Pertama, sosialisasi penting supaya masyarakat ngeh dulu. Oh, ada fenomena seperti niki kentan. Nah, lalu seperti yang disarankan oleh Bapak, ada nggak caranya untuk pertama itu untuk melestarikan. Kalau melestarikan, coba kita
belajar dari daerah-daerah yang sampai sekarang kain tenunnya masih ada. Satu contoh adalah Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Kenapa tenunnya ada? Karena mereka tetap memakai sehingga penenun tetap menenun. Terlebih-lebih pemakaiannya diperluas. Jadi tidak hanya di lingkungan desa adat, Nah, jadi menurut Titiang, karena kita berbicara wilayah adat nih, sebaiknya memang kita bercermin, kita meniru apa yang pola-pola yang dilakukan oleh Desa Tenganan Pegeringsingan. Bahwa kalau di seluruh Bali desa adat yang mempunyai awik-awik atau perarem, masukkan dia di dalam perarem atau awik-awik, bahwa masyarakat adat ritatkala wenten yatnya itu wajib memakai kain adat buatannya sendiri. Dalam artian, kalau di desa itu tidak ada, adakah di kecamatannya? Kalau di kecamatannya tidak ada, adakah di kabupatennya? Kalau di kabupatennya tidak ada, adakah di provinsinya? Jadi kalau itu masuk ke perarem, Titiang yakin itu pasti lestari karena akan dipakai terus karena wajib hukumnya kan kita. Satu contoh niki Mbayu Titiang ring sembiran nika tenun sembiran nika termasuk yang tertua di Bali kentan nggih, karena dia desa Bali Mule. Bahkan sebelum zaman Majapahit desa itu sudah ada dan mereka sudah menenun pohon kapas. Jadi mereka sangat berswadesi. Jadi mereka nanam kapas, mereka bikin benang, mereka menenun dan mereka memakai kainnya sendiri, kentan. Tapi karena tidak dijaga ketat oleh perarem atau awik-awik, akhirnya masyarakatnya lambat laun apa yang baru, apa yang masuk ke wilayahnya yang lagi tren, itulah yang mereka pakai. Akhirnya lama-kelamaan mereka tinggalkan kain tenunnya karena tidak ada yang membeli, tidak ada yang menenun, kentan. Akhirnya kami punya penglingsir itu. Panggilan beliau Dadong Landri, hanya beliau seorang yang tinggal di era tahun 2000-an nikah menenun. Masyarakat sembiran kami sudah memakai kain-kain pabrik yang harganya 20 ribu untuk selendang misalnya. Memang sudah ada aturan bahwa setiap pengantin mesti memakai kain tenun tradisional. Tapi akhirnya tinggal tidak serius melaksanakan. Jadi misalnya ketika mereka nganten minjem aja, kan juga nggak dipakai begitu, minjem ke tetangga, yang penting ikuti aturan bahwa mereka memakai itu tidak disertai dengan membeli dan memiliki sendiri kan. Jadi tapi akhirnya kemudian Titiang melihat ini, Tenganan dia bisa lestari karena dia terus dan sangat dimuliakan kainnya nika gitu. Tidak tedun kainnya yang asli tenun double ikat geringsing ketika tidak musabe atau yatnya besar di sana. Kalau seharian ngayah, dia punya kain-kain yang memang untuk ngayah. Lalu tidak dipakai kamen, hanya dipakai selendang, dipakai hanya kampuh saja untuk lanang gitu. Nah, jadi di sembiran sendiri akhirnya di era tahun 2000 sekitar 2000 di bawah 2010 nih kan, Dadong Landri melatih kemudian jadi atas dukungan Bapak Kepala Desa Bapak Wayan Sami almarhum waktu nikah dan istri beliau. Jadi dicarikanlah itu program dari pemerintah, dicarikan bantuan alat tenun, pelatihan, Dadong Landri yang melatih. Sekarang mungkin sudah sekitar 25 orang ibu-ibu muda yang kemudian mulai menenun karena kemudian sudah mulai wajib. Paling tidak kalau ke pura punya selendang sendiri yang dipakai untuk ke pura. Jadi pemesanan semakin banyak. Nah, Titiang membuktikan ketika masuk ke aturan artinya itu wajib. Ketika diwajibkan orang mau tidak mau harus memakai. Ketika dia harus memakai dia harus membeli. Ketika dia harus membeli harus ada produksi. Nah, niki hulu hilirnya akan nyambung lagi, hidup lagi kentan. Bahkan tenun sembiran ketika storytellingnya disampaikan bahwa ini tenun yang sangat tua, para kolektor, para penyuka kain-kain tenun tradisional bahkan berlomba untuk ingin memilikinya walaupun itu karya yang terbaru. Nah, itu. Jadi kalau sekarang ingin lestari, wajibkan masyarakat kita jangan biarkan memakai apa saja yang masuk ke Bali lalu dipakai. Boleh, tetapi tidak di saat-saat ada yatnya. Semisal niki, sentra tenun songket dan endak itu di Karangasem itu tersentra di Sidemen salah satunya. Nah, sekarang bikin, apakah di desa Sidemen sendiri bikin awik-awik? Awik-awiknya adalah
atau yang desa sekecamatan Sidemen yang tidak punya tenun, paling tidak awik-awiknya adalah atau praremnya ketika masyarakat adat beriatnya, jadi harus memakai kain tenun tradisional buatan Bali di desa Sidemen dan atau sekecamatan Sidemen. Kalau Sidemen udah pasti ada. Mungkin ada desa yang tidak menenun, dia bisa memakai tenun Sidemen juga. Jadi yang satu kecamatan itu monggo pakai saja tenun Sidemen. Dengan begitu kan akan pasarnya sudah milik mereka, lalu mereka tinggal menenun, tinggal berproduksi. Nah, ke depannya lagi di hulunya, sekarang di mana wilayah-wilayah Bali yang memiliki kapas, tanam kapas dengan kualitas tinggi sehingga kita punya yang namanya kain benang dari kapas katun. Kemudian di mana bisa kita pelihara ulat sutra, itu peliharalah sehingga kita punya sutra Bali gitu kan gitu. Jadi nikah yang harus, dan ini tidak bisa masyarakat sendiri. Program-program dari pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota itu harus juga melihat kebutuhan masyarakatnya, Kentan. Tidak bisa, karena kadang-kadang program yang datang dari pusat itu dapat programnya, dapat anggarannya, dapat duitnya, tetapi harus membeli yang A, yang B, yang C, sudah seperti dibegitukan, Kentan, sehingga kearifan lokalnya nggak bisa berkembang. Itu. Jadi misalnya nih ada program untuk pengadaan ini, alat tenunnya harus dibeli di sini, benangnya harus dibeli di sini. Jangan diharuskan begitu kalau bisa. Ya, Ibu kan 5 tahun ini melihat, pemerintahan itu seperti ini. Jadi ada kebebasan yang terbatas dari pemerintah, dari masyarakat untuk masyarakat kan seperti ini kan. Nah, jadi seperti ini kan yang bisa kita lakukan. Jadi Titiang juga menyampaikan kepada prajuru ring adat gitu, namanya kita prajuru adat kita pahami gitu kan. Adat itu yang bisa dari seninya, dari tradisinya, adatnya sendiri, kearifan lokalnya dan budaya secara keseluruhan kita pahami. Jangan sampai ada manggala adat tapi tidak ngerti adat gitu kan. Manggala adat yang tidak ngerti seni tradisi gitu kan. Harus kita belajar di situ gitu kita, karena manggala adat urusannya tidak hanya pada yatnya, tetapi pada pelestarian, karena di sana ada parahyangan, palemahan, pawongan. Nika. Nah, sekalian menjawab yang tadi Nika, apa bedanya Pakis dengan PKK? Kurang lebihnya, kalau PKK Nika sudah jelas dia adanya di desa dinas. Terpusatnya ke Jakarta. Nika sudah ada perpresnya, sudah ada permendagrinya, Kentan. Jadi dia ex officio ring desa itu istri kepala desa, istri camat, istri bupati, istri gubernur, itu ex officio langsung menjadi ketua otomatis niki. Nah, nika wilayahnya wilayah dinas, tetapi kepengurusan PKK, nika PKK tidak hanya bicara tentang perempuan, tetapi bicara tentang keluarga. Bagaimana menguatkan keluarga sehingga bangsa kita ini kuat. Kuatnya di mana? Keluarga-keluarga yang diayomi itu, yang diawasi, yang dibimbing, dibina di Indonesia ini menjadi keluarga-keluarga yang anggota keluarganya itu semuanya punya kecerdasan, sehat jasmani rohani ke depannya, kemudian punya daya saing tinggi, kemudian berakhlak mulia. Itu sesungguhnya, Kentan. Tetapi untuk mendapatkan keluarga yang seperti itu, PKK lewat jalur 10 program pokok PKK, mulai dari penguatan karakter anak bangsanya sampai perencanaan sehat yang ada 10 nikah. Nah, kalau Paiketan Krama Istri nikah memang organisasi atau lembaga adat yang adanya dia di desa adat. Kalau PKK di desa dinas, kalau ini di desa adat yang manggalanya atau ketua pakisnya itu adalah otomatis istri dan jeruk bendesa. Kalau di desa, kalau di kabupaten istri dari bendesa Madia. Kalau di kecamatan istri dari bendesa Alitan. Nah, di provinsi karena niki baru pertama kali, tadinya dia juga berpikir mestinya itu adalah istri dari bendesa agung ring MDA provinsi.
Tetapi ini karena kita baru merintis, jadi perempuan-perempuan di wilayah adat, prajuru-prajuru ring MDA itu ini rintisan. Jadi kita harus membuat lembaga adat ini menjadi kuat dulu. Karenanya yang di situ tadinya berada di wilayah kepemerintahan Provinsi Bali, jadi akses untuk ke birokratnya lebih mudah. Jadi Titianglah diminta paling tidak mungkin menata selama 5-10 tahun ini. Setelah nikah barangkali ke depannya akan dibuat aturan bahwa ex officio adalah Rabindane Jero Bendesa Agung. Kenapa? Titiang melihat juga belajar dari PKK. Oh, Tiang sebagai istri gubernur jadi ketua PKK. PKK itu bekerja mengimbangi kerjanya gubernur yang notabene adalah suaminya, kan Kentan. Jadi sehingga suami istri itu dia mengepakkan sayapnya kuat keduanya, Kentan. Jadi sehingga burung itu terbang tinggi ketika sayapnya itu bekerja mengepak keduanya dengan kuatnya, Kentan. Dan konon ada entah ini mitos atau apa ya. Ketika seorang pemimpin, suami istri itu bekerja imbang, di sana akan bangkit kesejahteraan masyarakatnya. Niki pernah diceritakan sama ahli sejarah bahwa zamannya Raja Udayana, istrinya pegang peranan yang penting itu. Kemudian Masule-Masuli itu, di mana seorang pemimpin, istrinya juga ikut bekerja, mengambil bagian di ranahnya sendiri dengan kuat dan penuh tanggung jawab, itu perlahan itu masyarakatnya akan tumbuh kesejahteraannya. Baik, mohon izin Bunda, tadi ada yang terlewat nih pertanyaan dari Pak Anggas yang kerjasama dengan Christian Dior katanya. Oh nggih. Oh iya. Nah, Nika juga bantuan semesta kepada kita. Tiang tidak punya ilmu waktu itu sebagai ketua Dikranasda, tetapi peristiwa demi peristiwa mengarahkan Tiang untuk mengambil tindakan-tindakan. Kentan. Nah, waktu itu Tiang sempat di WA oleh Bapak waktu nikah Bapak Tata ya. Jadi beliau itu adalah duta besar Prancis, duta besar Indonesia untuk Prancis. Jadi ada niatan Christian Dior itu ingin membeli produk-produk yang namanya kain endek Bali itu yang terlanjur sudah dipakai untuk busana tahunan koleksinya tahun 2021. 2020 mereka fashion show. Nah, terlihatlah di situ, oh itu endek Bali. Lalu Christian Dior mencari ini asal kainnya dari mana. Ketemulah di Indonesia. Kementerian lalu menugaskan Bali tolong keluarkan izin. Nah, untuk keluar izin ternyata kita belum punya hak kekayaan intelektual komunal. Lalu Bapak Koster langsung menelpon Bapak Menteri Kumham untuk mempercepat mengeluarkan KIK-nya. Yang kita sebenarnya waktu zamannya Pak Koster itu sudah diajukan untuk mendapatkan KIK. Akhirnya KIK-nya, kekayaan intelektual komunal keluar. Kemudian Christian Dior bisa membeli langsung. Karena syaratnya kami akan mengeluarkan izin bila Christian Dior membeli kainnya langsung dari penenun kami di Bali, dan vendornya mesti vendor yang dari Bali. Karena kalau vendornya di luar Bali, kita takut dia nggak belinya di Bali. Karena Christian Dior kan nggak mau tahu dia sudah berikan kepercayaan kepada vendor kan. Makanya vendornya orang Bali, kainnya ditenun, maksudnya yang ada di Bali, kainnya ditenun di Bali. Nah, Nika caranya Pak Gubernur menjaga. Akhirnya memang yang dipakai koleksi busana tahun 2021 benar-benar ditenun oleh para penenun yang dikoordinir oleh Pertenunan Putri Ayu, Kentan. Nah, terus Bapak Koster juga mengadakan MOU. Jadi MOU-nya itu bukan yang ribet-ribet banget. Di isi MOU itu bahwa suatu hari nanti Christian Dior ingin berkunjung ke Bali untuk menyapa, karena penenun-penenun di Bali khususnya itu perempuan. Nggak ada yang laki nenun, laki paling bikin motif. Nah, kemudian kalau Bali ingin mengirim anak-anaknya untuk belajar manajemen ala Christian Dior, itu bagaimana menyamak kulit kan, Christian Dior juga punya untuk tas dan lain sebagainya, silahkan Kentan. Tetapi COVID, jadi perjanjiannya itu tidak ada perjanjian pemerintah Provinsi Bali dengan Christian Dior yang membahayakan. Kan ada yang berpikir nanti jangan-jangan Christian Dior itu mengambil hak cipta dari endek seperti itu, enggak. Nah, akhirnya tetapi tidak terwujud. Yang terwujudnya kemudian setelah pandemi melandai adalah
kita lalu ke sana tidak mengirim anak-anak untuk belajar, tetapi kita ke sana itu untuk membawa para desainer Bali dengan desain busananya yang kita sesuaikan dengan musim dingin saat itu, dan Christian Dior mesti hadir untuk menyaksikan. Itu kan keren. Karena belum mungkin ini pertama kali Kentan yang desainer lokal yang kita hadir, diterima di situ, dapat bertemu dengan manajemen Christian Dior, kita dapat bicara, lalu mereka besoknya hadir untuk menyaksikan, dan mereka sangat antusias. Oh, ternyata kain Bali tidak hanya endek dan yang lain-lainnya ada. Barangkali kedepannya akan ada brand-brand internasional yang ingin memakai kain-kain tenun tradisional. Tidak hanya kain tenun Bali, silahkan. Indonesia kaya akan tenun tradisional. Baik, ya Bunda, tanpa terasa Niki waktunya sudah tepat pukul 10, hampir lewat lagi ya. Ini memang tanpa terasa kalau kita berbincang apalagi tentang warisan leluhur ya Bunda, salah satunya wastra ataupun kain tenun Bali ya. Kita memang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan, mengembangkan serta menggali begitu ya warisan para leluhur kita. Dan karena keterbatasan waktu Niki Bunda, Ampure dan juga Pak Ketua Ampure Niki, perbincangan tidak bisa dilanjutkan Oke. Tetapi Titiang berharap ke depan kita ketemu lagi. Baik, terima kasih Bunda yang pastinya sedari awal sampai dengan di akhir hari ini perbincangan kita banyak pesan penting yang sudah tersampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita khususnya masyarakat Bali pada khususnya. Terima kasih Bunda Putri Swastini Koster atas kehadirannya. Bapak Agus Astape Niki juga terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan tugas kembali ya. Semoga lancar dan tetap sehat plus semangat. Untuk pendengar yang sudah beratensi dalam dialog interaktif Hai Balikankan, kami juga ucapkan terima kasih. Demikian dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi hari ini, Selasa 7 November 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.